Pernah kepikiran nggak sih kalau kabel internet yang ada di rumah Anda itu ternyata bisa dipakai buat gantiin kabel gitar yang harganya selangit? Nah, di bahasan kali ini kita mau coba bedah sebuah ide yang kedengarannya emang agak gila. Kita adu kabel gitar standar lawan kabel internet biasa. Hasilnya, siap-siap kaget ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Pertanyaannya simpel aja, tapi jawabannya bisa mengubah cara kita melihat perlengkapan audio. Jadi, apa iya kabel yang tiap hari kita pakai buat kerja atau nonton YouTube ini ternyata punya potensi tersembunyi sebagai kabel audio berkualitas tinggi? Ide ini tuh terinspirasi dari tagar yang seru banget, namanya #mengalahkan kabel mahal. Dan kita di sini mau cari tahu beneran bisa nggak sih mitos kabel mahal itu kita patahkan? Jadi gini, di dunia audio itu kan ada semacam kepercayaan ya. Kalau mau suara bagus, ya harus pakai kabel yang mahal. Banyak banget musisi yang rela keluar duit banyak buat kabel-kabel premium. Yang katanya sih bisa bikin suara jadi jernih banget. Tapi pertanyaannya, apa benar kualitas itu selalu sebanding sama harga? Apa emang itu satu-satunya jalan? Coba deh bayangin, gimana kalau solusinya itu ternyata udah ada di sekitar kita, murah meriah lagi? Gimana kalau kabel internet biasa yang mungkin sekarang lagi nyambung ke laptop Anda, ternyata bisa ngasih hasil yang sama bagusnya? Ini bukan cuma soal ngakalin biar hemat loh. Ini soal membuka pikiran kita jadi lebih kreatif dan nggak melulu percaya sama kata orang tentang gear. Menarik kan? Oke, sekarang waktunya kita kenalan sama dua jagoan yang bakal tanding di duel audio kali ini. Di sudut pertama, kita punya sang juara bertahan yang udah jadi standar di industri musik. Dan di sudut satunya lagi, ada si penantang yang nggak disangka-sangka yang datang entah dari mana tapi siap bikin heboh. Nah, disinilah pertarungannya jadi seru banget. Kita ini nggak ngebandingin apel sama apel loh, ini tuh apel lawan jeruk. Di satu sisi ada kabel Mogami, yang emang dari sananya dibuat khusus buat audio, udah jadi andalan para profesional. Lawannya, kabel SFTP yang tugas utamanya ya buat ngirim data internet. Ini benar-benar duel antara kabel spesialis melawan potensi tersembunyi si kabel biasa. Tentu aja biar adil, eksperimen ini nggak boleh asal-asalan. Harus ada aturan main yang jelas. Nah, untuk memastikan nggak ada yang lebih diuntungkan, sumber yang kita pakai ini menggunakan kedua kabel dengan panjang yang sama persis, yaitu 5 meter. Jadi, apapun yang kita dengar nanti, itu benar-benar murni perbandingan kualitasnya. Terus gimana caranya ngebandingin suaranya secara langsung detik itu juga? Nah, rahasianya ada di pedal A per B. Jadi, sinyal dari gitar itu dipecah jadi dua jalur. Ini bikin kita bisa pindah dari kabel Mogami ke kabelan cuma dengan sekali injek pedal. Ini cara yang pinter banget sih, karena kita jadi bisa membandingin keduanya secara real time tanpa ada jeda yang bisa bikin kuping kita lupa sama suara sebelumnya. Oke, persiapan udah beres, arenanya udah siap. Sekarang, waktunya pembuktian. Gimana sih performa kedua kabel ini kalau dites langsung? Siapa nih yang bakal menang soal urusan noise dan kualitas sinyal? Ayo kita cari tahu. Tes pertama ini fokus ke sesuatu yang justru nggak kita mau dari sebuah kabel, desis atau noise yang mengganggu. Jadi saat nggak ada musik yang dimainin, kabel yang bagus itu harusnya diam, senyap. Nah, ini ujian keheningan buat mereka berdua. Dan hasilnya ternyata seri. Waktu gain ampli sengaja dinaikkan tinggi-tinggi buat mancing noise, sumber kita menemukan kalau kedua kabel ini ngasilin tingkat desis yang bisa dibilang sama aja. Jadi di ronde pertama soal berisik-berisikan ini nggak ada pemenangnya. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Gimana suara kedua kabel ini pas gitar beneran dimainin? Inilah momen penentuannya. Dan di video sumbernya, kita bisa dengar momen pergantiannya. Oke, channel B sekarang pakai kabelan ya. Semua perhatian, atau lebih tepatnya semua telinga, sekarang tertuju sama si kabel penantang. Dan hasilnya bener-bener di luar ekspektasi. Setelah didengerin bolak-balik dalam tes AB itu, kesimpulannya cuma satu. Nggak ada bedanya sama sekali. Suara yang keluar dari kabel Mogami yang mahal dan kabel LAN SFTP yang murah meriah itu nyaris identik. Karakter suaranya sama persis. Nah, hasil yang identik ini kan pastinya bikin kita mikir ya. Jadi kalau gitu, apa artinya semua ini buat kita? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari eksperimen yang mengejutkan ini? Oke, jadi ini kesimpulan yang bisa kita bawa pulang. Pertama, kabel mahal itu ternyata nggak selalu jaminan suaranya lebih bagus. Dan yang kedua, ini yang penting. Kenapa kabelan ini bisa sebagus itu? Jawabannya ada di jenisnya.
SFTP atau Shielded Foil Twisted Pair. Konstruksi kabel ini tuh emang bagus banget buat nolak gangguan dari luar, persis kayak prinsip kerja kabel audio yang bagus. Ini bukti kalau yang paling penting itu teknologinya, konstruksinya, bukan sekedar merek atau harganya. Jadi lain kali, jangan takut buat mempertanyakan standar yang udah ada. Eksperimen ini mungkin cuma ngebongkar satu mitos, tapi ini membuka ribuan pertanyaan baru. Kira-kira mitos audio apa lagi ya yang sebenarnya nunggu buat kita uji coba? Jadi pesannya adalah teruslah penasaran, jangan pernah takut buat bereksperimen, dan selalu pertanyakan segala sesuatu yang dianggap sebagai standar. Sampai jumpa di bahasan menarik lainnya.